Operasi vektor yang akan kita bahas pertama adalah mengenai perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jika K merupakan suatu bilangan real dan A suatu vektor, maka perkalian KA menghasilkan suatu vektor yang panjangnya adalah mutlak K kali panjang vektor A. Nah, kemudian bagaimana dengan arah vektornya? Di sini ada ketentuan, jika K lebih dari 0 artinya K itu merupakan bilangan positif, maka arah vektornya akan sama dengan arah vektor A. Kemudian jika K kurang dari 0 atau K ini bilangan negatif, maka arah vektor berlawanan dengan arah vektor A. Contohnya seperti ini, di sini ada vektor A, maka kita bisa memperoleh vektor 2A itu adalah vektor yang panjangnya 2 kali panjang vektor A dan arahnya searah dengan vektor A. Kemudian kalau vektor negatif 3A, ini adalah vektor yang panjangnya 3 kali vektor A, tapi arahnya berlawanan dengan arah vektor A. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama, kalau ada bentuk K kali negatif A, ini akan sama dengan negatif dari KA atau sama dengan negatif KA. Kemudian, K dikali dengan MA ini akan sama dengan KM dikalikan dengan A atau sama dengan M dikalikan dengan KA. Kemudian yang ketiga, K plus minus M dikalikan dengan A ini akan sama dengan KA plus minus MA. Kemudian K dikalikan dengan A plus minus B ini akan sama dengan KA plus minus KB. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui P sama dengan 2A dikurangi 3B. Tentukan 4P. Oke, penyelesaiannya maka kita peroleh 4P ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan vektor P-nya, yaitu 2A dikurangi 3B. Kita kalikan 4 kali 2A itu 8A dikurangi 4 kali 3B, jadi dikurangi 12B. Nah, seperti itu ya. Operasi vektor yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenai penjumlahan dua vektor. Nah, jumlah dua vektor ini biasa disebut vektor hasil atau resultan. Nah, yang akan kita pelajari di sini nanti adalah dua metode untuk menjumlahkan dua vektor A dan B. Metode penjumlahan dua vektor yang pertama yang akan kita pelajari adalah metode segitiga. Nah, misalkan di sini ada vektor sembarang yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian dari sini kita akan menggunakan metode segitiga untuk menentukan resultan dari A plus B. Nah, resultan dari A plus B ini dapat ditentukan dengan cara menempatkan vektor B sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik ujung vektor A. Nah, jadi titik awal vektor B ini berhimpit dengan titik ujung vektor A seperti ini. Nah, sehingga resultan dari A plus B ini adalah vektor dengan titik awalnya itu adalah titik awal vektor A dan titik ujungnya adalah titik ujung dari vektor B, seperti ini. Nah, ini adalah resultan dari A plus B. Nah, jika vektor A ini sama dengan AB, artinya vektor A ini adalah vektor dengan titik awalnya A dan titik ujungnya B. Kemudian vektor B di sini adalah vektor dengan titik awalnya B dan titik ujungnya C, maka kita akan memperoleh bahwa AB ditambah BC ini akan sama dengan AC. Metode penjumlahan dua vektor yang kedua ini adalah metode jajar genjang. Nah, misalkan di sini ada dua buah vektor A dan B seperti ini. Kemudian resultan dari A plus B ini dapat diperoleh dari diagonal yang dibentuk oleh A dan B setelah titik awal A dan B ditempatkan berhimpit. Oke, jadi kita tempatkan titik awal dan B terlebih dahulu sehingga titiknya berhimpit. Nah, akan kita peroleh seperti ini. Kemudian dari sini kita bentuk jajar genjang. Oke, kita peroleh seperti ini. Sehingga resultan dari A plus B ini adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Seperti ini. Nah, ini adalah resultan dari A plus B.
Nah, setelah memahami bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan beberapa vektor. Nah, itu akan kita pelajari resultan dari beberapa vektor. Untuk menentukan resultan dari beberapa vektor, berarti kita menentukan penjumlahan lebih dari dua vektor, sehingga kita dapat menggunakan cara poligon. Nah, sebenarnya cara poligon ini merupakan pengembangan dari metode segitiga yang telah kita pelajari tadi. Oke, ilustrasinya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Oke, kalau kita lihat dari segitiga ABC, perhatikan segitiga ABC, kita akan memperoleh bahwa AB ditambah BC akan sama dengan AC. Kemudian dari segitiga ACD kita akan memperoleh bahwa vektor AC ditambah vektor CD akan sama dengan vektor AD. Kemudian dari segitiga ADE ini akan kita peroleh vektor AD ditambah vektor DE akan sama dengan vektor AE. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh bahwa vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ini akan sama dengan vektor AE. Nah, sehingga secara umum kita memperoleh rumusan resultan dari beberapa vektor. Rumusannya adalah vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD dan seterusnya sampai ditambah vektor MN ini akan sama dengan vektor AN. Perhatikan titik awal dan titik ujungnya. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Yang pertama berlakunya sifat komutatif atau pertukaran. Nah, untuk setiap vektor A dan B berlaku A ditambah B ini akan sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua ini berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap vektor A, B, dan C ini berlaku A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B plus C. Kemudian yang ketiga ini adanya elemen identitas yaitu vektor 0. Untuk setiap vektor A berlaku A ditambah vektor 0 ini hasilnya akan sama dengan vektor A atau sama dengan vektor 0 ditambah vektor A. Kemudian yang keempat yaitu inverse tambah. Nah, inverse tambah suatu vektor A itu ditulis negatif dari vektor A dan memenuhi vektor A ditambah negatif vektor A ini hasilnya akan sama dengan vektor 0. Operasi vektor selanjutnya yang akan kita pelajari adalah selisih dua vektor. Nah, misalkan di sini vektor B ditambah vektor X itu sama dengan vektor A seperti gambar berikut. Di sini ada vektor B, kemudian ini vektor X. Kemudian vektor B ditambah vektor X di sini adalah vektor A. Maka kita akan memperoleh vektor X ini akan sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, jika vektor B sama dengan vektor AB, jadi titik awalnya ini adalah titik A, kemudian titik ujungnya adalah B, kemudian vektor A ini sama dengan AC, berarti titik awalnya A dan titik ujungnya adalah C, maka kita memperoleh bahwa AB dikurangi AC itu akan sama dengan vektor CB. Nah, perhatikan titik awal dan titik ujung masing-masing vektornya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari vektor posisi. Perhatikan gambar di samping. Vektor posisi dari titik A terhadap O ini ditulis OA atau A seperti ini. Jadi kita tuliskan A. Kemudian vektor posisi dari titik B terhadap O ini bisa kita tuliskan vektor B. Kemudian vektor posisi dari titik C terhadap O ini bisa kita tuliskan vektor C seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga ABO di samping. Vektor AB ini kalau kita lihat dari gambarnya ini bisa kita peroleh dari vektor AO ditambah vektor OB. Ingat bahwa vektor AO ini akan sama dengan negatif vektor OA ditambah vektor OB.
atau bisa kita tuliskan vektor OB dikurangi vektor OA. Nah, karena vektor OB ini sama dengan vektor B dan vektor OA di sini sama dengan vektor A, maka kita peroleh bahwa vektor AB ini akan sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Selanjutnya kita mempelajari mengenai teorema titik tengah. Nah, di sini diketahui titik A dan B mempunyai vektor posisi A dan B terhadap O. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kemudian di sini ada titik M yang merupakan titik tengah A dan B. Oke, kita gambarkan M itu merupakan titik tengah A dan B. Kemudian M di sini merupakan vektor posisi dari titik M terhadap O. Oke, kita gambarkan vektor M seperti ini. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh vektor M ini akan sama dengan setengah dari vektor A plus B. Nah, ini dinamakan teorema titik tengah. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, hasil penjumlahan vektor PQ ditambah QB ditambah BA ditambah AC ditambah CR adalah titik-titik. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Nah, maka sesuai rumusan resultan dari beberapa vektor tadi, vektor PQ ditambah QB ditambah BA ditambah AC ditambah CR ini hasilnya akan sama dengan vektor PR, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Jika X sama dengan 3A dikurangi 2B ditambah C, Y sama dengan A ditambah 3B dikurangi C, dan Z sama dengan 2A ditambah 6B dikurangi C, maka tentukan 5X dikurangi 2Y dikurangi 3Z. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian 5X berarti 5 dikalikan dengan X-nya, yaitu 3A dikurangi 2B ditambah C. Kemudian dikurangi 2Y berarti dikurangi 2 dikalikan Y-nya, yaitu A plus 3B dikurangi C. Selanjutnya dikurangi 3Z berarti dikurangi 3 kali 2A plus 6B kurangi C. Oke, kita kalikan di sini 5 kali 3A itu 15A. 5 kali negatif 2B itu min 10B. 5 kali C itu 5C. Oke, kita tuliskan. Kemudian dikurangi 2 kali A itu 2A. 2 kali 3B 6B. 2 kali negatif C itu negatif 2C. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 2A itu 6A. Ditambah 3 kali 6B itu 18B. 3 kali negatif C itu negatif 3C. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan. Di sini ada 15A dikurangi 2A itu 13A. 13A dikurangi 6A hasilnya adalah 7A. Kemudian negatif 10B dikurangi 6B berarti negatif 16B. Dikurangi 18B hasilnya adalah negatif 34B. Kemudian 5C dikurangi negatif 2C berarti 7C. 7C dikurangi negatif 3C berarti hasilnya adalah 10C. Selanjutnya soal nomor 3. Pada jajar genjang ABCD dengan E adalah titik potong diagonal AC dan DB, jika AB itu sama dengan A dan AD sama dengan B, maka tentukan vektor EB. Oke, untuk penyelesaiannya kita gambarkan dulu jajar genjangnya. Di sini adalah jajar genjang ABCD. Kemudian E itu adalah titik potong diagonal AC dan DB. Oke, kita gambarkan diagonal AC dan diagonal DB. Kemudian E ini merupakan titik tengahnya. Kemudian di sini AB itu sama dengan A. Jadi AB itu vektor A, kemudian AD itu vektor B. Dan yang ditanyakan adalah EB. Oke, kita selesaikan. Di sini perhatikan dulu segitiga ABD. Nah, dari segitiga ABD ini kita peroleh bahwa DA, vektor DA ditambah dengan vektor AB ini akan sama dengan vektor DB. Nah, vektor DA di sini berlawanan arah dengan vektor AD, sehingga kita bisa tuliskan vektor DA ini menjadi negatif vektor AD ditambah dengan vektor AB, hasilnya sama dengan, ingat bahwa
Diagonal jajar genjang ini saling berpotongan di tengah, sehingga vektor DB ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali vektor EB. Oke, kita selesaikan. Karena di sini AD itu sama dengan B, maka negatif AD ini bisa kita tuliskan negatif B. Kemudian AB di sini adalah A. Ini hasilnya sama dengan 2 vektor EB. Atau bisa kita tuliskan negatif B ditambah A ini menjadi A dikurangi B sama dengan 2EB. Sehingga kita memperoleh vektor EB-nya sama dengan setengah dari vektor A dikurangi vektor B. Nah, seperti itu ya.